Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Ibu Yuli. Selamat malam. Ketemu lagi nih bareng aku Anissa Fatmanuzula Dan aku Atta Raditya Yulan di podcast Keluh Kelompok 10. Tentunya kali ini aku dan kalian gak sendirian karena kita ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Yuli. Monggo Ibu Yuli untuk memperkenalkan kepada teman-teman. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sampaikan terima kasih sudah diberi kesempatan menjadi narasumber ya, Mbak. Pertama, saya kenalkan, nama saya Yuli Prastiwati. Saya adalah salah satu guru di SDN Sulung Surabaya. Saya mengajar dari tahun 1999. Itu aja pengenalan singkat saya. Saya guru kelas 6. Matur saya kembalikan ke mbak-mbaknya. Baik Ibu, terima kasih. Ini teman-teman Ibu Yuli Setiawati dari SDN Sulung Surabaya yang berpendidikan terakhir S1 PGSD dan beliau merupakan alumni PGSD UNESA. Untuk teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran WebEd. Nah, penasaran kan? Makanya tetap stay di podcast Keluh. Untuk narasumber kita yang luar biasa, dipersilakan untuk memaparkan tentang pembelajaran WebEd. Monggo. Baik. Model pembelajaran jaring laba-laba atau web atau kita kenal dengan model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik, di mana dalam pembelajaran ini untuk tema di kurikulum 2013, Mbak, sudah ditentukan di buku guru. Sebenarnya guru-guru sudah dipermudah, tidak perlu menentukan temanya, kemudian memadukan kompetensi dasarnya, tapi sudah ada. Hanya perlu dilakukan usaha pengembangan di indikator materi dan menentukan karakteristik yang sesuai dengan tema tersebut. Monggo, sudah. Baik Ibu, saya ingin sedikit bertanya. Kan tadi jenengan bilang bahwa untuk pendekatan di model pembelajaran ini tuh menggunakan pendekatan tematik nih. Nah, apakah ada syarat-syarat tertentu bagi sebuah tema ini agar bisa diangkat dalam model pembelajaran laba-laba atau model pembelajaran WebEd? Ya, salah satunya ada kesamaan karakteristik materi pada semua mapel. Jadi pada model ini semua mata pelajaran dipadukan, Mbak. Kalau dulu waktu Bu Yuli masih kuliah di UNESA, itu Pak Budi ya, itu selalu bilang dijus. Itu seperti itu. Jadi ada IPA, bahasa Indonesia, matematika dan sebagainya, mapel-mapel yang ada dipadukan dengan melihat kompetensi dasar yang ada, kemudian karakter materi yang sesuai. Itu. Yang kedua, mencari metode-metode yang bisa mengaktifkan siswa dalam pembelajaran tersebut. Monggo, saya kembalikan ke jenengan. Baik Ibu, selanjutnya jaring laba-laba atau WebEd itu Maaf, tidak dengar, Pak. Saya mau bertanya Ibu, bagaimana tentang karakteristik model pembelajaran jaring laba-laba atau WebEd? Seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, karakteristiknya di sini model pembelajaran ini mengaktifkan dua subjek langsung, yaitu guru dan siswa. Jadi tidak ada salah satu harus aktif, tapi dua-duanya harus aktif, terutama terpusat pada student center. Jadi bukan teacher center.
Tapi di sini peran guru juga diperlukan. Karena kalau misalnya anak-anak aktif terus gurunya tidak memantau, pola karir jadinya. Jadi tetap ada kerjasama di kedua subjek tersebut. Yang kedua, pembelajaran ini memberikan keterlibatan secara langsung pada siswa untuk belajar materi tersebut. Ya mungkin disesuaikan dengan lingkungan sekolah masing-masing. Jadi pada pembelajaran ini tidak bisa sekolah misalnya sulung itu harus sama dengan tembok ruko, tidak bisa. Karena untuk penentuan RPP-nya disesuaikan dengan kondisi lingkungan di sekolah tersebut dan karakteristik siswa. Itu yang penting juga. Sampun, monggo. Baik, terima kasih Ibu. Teman-teman, untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Ibu Yuli, bisa untuk disampaikan pertanyaannya. Baik, di sana sudah ada teman-teman yang sudah raise hand Ibu. Untuk teman Abid, silakan untuk disampaikan pertanyaannya. Oke, apakah suara saya sudah terdengar? Sampun. Baik Ibu Yuli, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke panjenengan mengenai pembelajaran terpadu Webet ini, yaitu bagaimana langkah penggunaan model pembelajaran jaring laba-laba atau kita sebut Webet itu sendiri, Ibu. Bagaimana langkah penggunaannya? Mungkin cukup. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Mas. Ya, yang pertama sudah saya sampaikan tadi bahwa penentuan tema dan KD sudah ada di buku guru. Tinggal kita sebagai pendidik menentukan indikator yang sesuai. Yang kedua, kita perlu mengidentifikasi karakter materinya. Jadi kita bisa memadukan SBDP ini, KD ini sesuai dengan IPA, bisa dipadukan seperti itu ya. Selain itu siswa juga dilibatkan dalam penentuan indikator. Misalnya anak-anak kalau kita belajar seperti ini, jadi ada keterlibatan di situ. Campur monggo. Oke, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Untuk saudara Abid, apakah bisa diterima jawabannya dari Bu Zuli? Alhamdulillah sudah bisa diterima dan sangat jelas, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk saudara Andini bisa untuk memaparkan pertanyaannya. Baik moderator, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya bisa dengar? Sudah terdengar. Ya. Baik Ibu, sebelumnya saya mohon izin nama saya Andini Putri Marani dari kelas dari 3A. Di sini saya mohon izin bertanya Ibu mengenai pembelajaran model ini. Kira-kira bagaimana sih pelaksanaan pembelajaran model itu? Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih. Pelaksanaannya yang pertama sebentar nih Mbak, ada sedikit info. Yang pertama kita harus tadi memetakan indikator nih Pak. Kalau kompetensi dasar dan tema sudah ditentukan di buku guru, kita menentukan indikator yang sesuai, karakteristik siswa, kemudian karakteristik materi. Alhamdulillah pelaksanaan pembelajaran model jaring laba-laba sudah saya lakukan di kelas 6 dari tahun 2015 pada saat kita menggunakan kurikulum 2013. Sebenarnya pelaksanaan pembelajaran Kurtilas itu sangat bagus, tapi tergantung dari gurunya masing-masing ya. Kalau bisa memadukan, kemudian mencari metode-metode atau metode pembelajaran yang inovatif, itu sangat menarik kurikulum 2013. Monggo.
Baik, terima kasih Ibu. Untuk Mbak Andini, sudah terjawabkah pertanyaannya dari Bu Yuli? Alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih kembali Mbak Andini. Di sini ada teman kita yang desain lagi ya, Mbak Nonce. Untuk Mbak Nonce bisa disampaikan pertanyaannya? Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf, saya off kamera. Di sini saya mau bertanya, Bu, apa kelebihan dari kekurangan dari pembelajaran jaringan laba-laba itu sendiri? Terima kasih, Bu. Ya, baik. Kelebihannya itu penyampaian materi lebih cepat karena materi beberapa mapel disampaikan dalam satu pertemuan atau beberapa pertemuan. Kalau zaman ibu dulu masih sekolah di SD ya, matematika sendiri, IPA sendiri, sehingga memerlukan waktu yang agak lama. Tapi kalau dengan jaringan laba-laba ini kan ada keterpaduan beberapa mata pelajaran yang bisa disampaikan dalam satu waktu, sehingga untuk materi atau KD dan indikator tersebut bisa hanya 2 kali pembelajaran, sehingga siswa bisa lebih banyak untuk latihan baik secara tertulis maupun secara praktek gitu. Proyek juga bisa. Monggo. Baik, terima kasih Bu Yuli untuk jawabannya. Untuk Saudara Nance, apakah sudah cukup untuk jawaban dari Bu Yuli? Bentar Mbak, kekurangannya belum nih. Tadi masih kelebihan. Maaf. Untuk kekurangannya, kalau biasanya terdapat pada guru itu tersebut. Kalau gurunya kurang kreatif, kurang inovatif, dan tidak memahami karakteristik materi maupun RPP yang dibuat, biasanya pembelajaran tidak berjalan dengan baik, bahkan terkesan menjenuhkan, bosan anak-anak. Jadi pintar-pintar gurunya bagaimana mengolah dalam penggunaan model pembelajaran tersebut. Betul Mbak? Oke, terima kasih Ibu. Mbak Nonce sudah terjawab untuk pertanyaannya? Siap, lah sudah. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih semua teman-teman untuk sudah bertanya di podcast Keluh. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan dari rangkuman atau isi dari podcast ini. Untuk Saudara Atta, dipersilahkan. Permisi Mbak, sebelumnya boleh saya menyampaikan pesan? Boleh, monggo Ibu. Sedikit pesan dari saya, tetap semangat belajar. Saya doakan cita-cita jenengan bisa menjadi guru yang hebat, guru yang tangguh, menciptakan kualitas generasi yang berkualitas baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia dan jadi PNS semua. Itu yang penting. Oke? Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya Liv ya. Oke, monggo. Jika Ibu berkenan Liv, monggo. Untuk Mbak Atta, bisa untuk memaparkan dari inti atau rangkuman dari isi materi podcast hari ini. Baik, dari podcast yang sudah kita dengarkan yang sangat asik tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa metode jaring laba-laba atau WebEd itu merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik, dan juga tema ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di setiap sekolahnya. Apakah sudah Mbak Atta? Sampai Ya, cukup ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya sudah meluangkan waktunya untuk datang di podcast kami. Dan untuk Ibu, terima kasih sudah dengan ilmu untuk menyalurkan ilmunya kepada kita semua. Tapi berhubung ibunya mungkin ada kepentingan, jadi ibunya harus live terlebih dahulu ya teman-teman. Namun sayang waktu kita sudah habis teman-teman.
Eits, tapi jangan sedih dulu, kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Apabila kami ada salah, mohon maaf, apabila kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di podcast Keluh kelompok 10. Terima kasih. Bye. Terus, Assalamualaikum. Dokumentasi. Makasih ya.